Setelah mengatakan itu, Tama berkata lagi, "Jika kita bisa mendapatkannya, aku akan membantu Sofia Wi mendirikan perusahaan cangkang di Eropa Utara dan membangun server AI di Eropa Utara." Di satu sisi, hal ini dapat menghindari larangan penjualan AS. Dan di sisi lain, juga dapat menghindari pengawasan rahasia Amerika Serikat. Isyana tersenyum dan berkata, "Berbicara tentang si Fang Baozuang, sebelum saya sempat memberitahu Tuan Muda. Jaya baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa proses penilaian telah selesai dan materi terkait telah dikirim ke stasiun TV. Diperkirakan akan siap dalam waktu sekitar 20 menit. Keluarga Rothschild menginvestasikan begitu banyak energi di New York untuk membendungnya. Mereka mengira si Fang Baozuang pasti ada di New York. Saat berita ini keluar, diperkirakan mereka dan Victoria akan runtuh." Tama berkata, "Belum. Dia tahu situasi Victoria saat ini, tapi dia pasti tidak bisa memahaminya sekarang. Salah satunya adalah dia tidak tahu apa Pavel sudah mati atau masih hidup. Dan alasan lainnya adalah dia tidak tahu apa yang terjadi dengan pesawat yang ditumpangi Pavel. Apalagi si Fang Baozuang." Isyana berkata, "Saya rasa prioritas utama Victoria saat ini adalah mengetahui situasi pesawat. Alasan mengapa Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat melakukan upaya besar untuk mengembalikan pesawat tersebut ke Amerika adalah karena informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa mungkin ada rahasia pertahanan nasional di pesawat tersebut. Ini pasti atas perintah Victoria. Ini membuktikan bahwa dia sangat ingin memverifikasi situasi pesawat." Tama bertanya padanya, "Di mana pesawat akan mendarat dalam perjalanan pulang?" Isyana berkata, "Pesawat itu akan mendarat di bandara kecil dekat perbatasan AS Kanada. Sekitar 400 km jauhnya dari New York." 400 km. Tama mengulangi, melihat jam itu lagi, dan berkata, "Jika ini masalahnya, maka Victoria mungkin ingin ikut serta. Jika dia ingin sampai di sana sebelum pesawat mendarat, dia harus naik helikopter." "Ya," Isyana berkata, "kecuali helikopter, tidak ada cara lain untuk sampai ke sana." Tama tersenyum dan berkata, "Dia tidak bisa melewati helikopter itu. Hanya mengantri untuk diperiksa. Cukup baginya untuk minum sepoci." Saat dia berkata, dia menambahkan, "Kukira dia belum meninggalkan New York sampai beritanya dirilis." Isyana bertanya, "Tuan, apa kamu ingin merilis beritanya nanti? Biarkan Victoria mengatasi semua masalahnya terlebih dahulu. Setelah bekerja keras untuk sampai ke sana, biarkan dia benar-benar merasakan apa artinya mengambil air dari keranjang bambu tapi sia-sia." Tama menghela napas, "Tentu saja, aku sudah memikirkannya. Tapi aku tidak tahu apa waktunya tepat. Jika pesawat tiba lebih awal sebelum Victoria terbang ke tempat itu, apa kamu yakin tidak ada yang abnormal di sana?" Isyana tersenyum dan berkata, "Pesawat akan mendarat lebih dari 1 jam lagi. Tapi sejak Departemen Keamanan Dalam Negeri melancarkan pertempuran besar, ini pasti harus menghadapinya. Hanya pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat yang dapat sepenuhnya menyingkirkan kelainan tersebut. Saya melihat dan menemukan bahwa pesawat yang disewa Pavel adalah Gulfstream G650. Meski tidak terlalu besar, panjangnya lebih dari 30 meter. Setelah sedikit pemecahan masalah, dalam beberapa jam, tidak ada masalah sama sekali. Mungkin kamu bisa memeriksanya. Jika kamu memasukkan kali ini, pasti cukup bagi Victoria untuk terbang dari New York." Berbicara, Isyana menambahkan, "Akan lebih baik jika ada cara untuk membawa Victoria berkonflik dengan Biro Keamanan Dalam Negeri." Tama tersenyum dan berkata, "Kekuatan Victoria jauh lebih unggul dariku. Jika dia benar-benar menyelinap ke sekitar bandara, dia pasti akan menggunakan energi spiritualnya untuk memastikan bahwa si Fang Baozuang ada di pesawat itu sebelum mengambil tindakan."
Kalau tidak, dia pasti tidak akan mengambil tindakan gegabah. Itu benar, kata Isyana sambil tersenyum. Tuan muda harus mempertimbangkannya secara lebih komprehensif. Tapi jika dia bisa memaksanya berlari sejauh 400 km lagi, itu pasti akan membuat mentalitasnya semakin runtuh. Itu benar. Tama tersenyum dan berkata, pertama-tama aku akan meminta Jack dari keluarga Rothschild untuk meminta data pencitraan helikopter yang saat ini sedang diperiksa untuk melihat apa Victoria termasuk di antara mereka. Jika demikian, maka akan lebih mudah. Aku akan tahu persis kapan dia akan dibebaskan. Dan kemudian menghitung waktu yang dibutuhkannya untuk terbang jauh. Dia akan dapat mengetahui waktu terbaik untuk merilis berita. Isyana berkata dengan gembira, bagus sekali. Kali ini terserah Tuan Muda untuk mengontrolnya. Dan saya sedang menunggu Tuan Muda di Jakarta. Setelah Tuan Muda berkata tidak apa-apa, aku akan memberitahu Jaya untuk mengirimkan berita paling lambat 1 atau 2 menit. Setelah mengatakan itu, Isyana berkata dengan gembira. Ketika saya memikirkan Victoria akan segera runtuh, saya akan sangat bahagia. Tama berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, ketika dia mengetahui bahwa si Fang Baozuang telah kembali ke Indonesia. Dan menyadari bahwa Pavel dan Lon itu mungkin sudah mati. Dia pasti akan meragukan hidupnya. Dan menurutku dia pasti belum pernah mengalami masa-masa yang membuat frustasi seperti ini. Isyana berkata sambil tersenyum seperti bunga. Victoria telah mengejarku selama bertahun-tahun dan membuatku frustrasi selama bertahun-tahun. Akhirnya, giliran dia yang merasakan perasaan frustasi. Setelah itu, dia berkata, saya bisa menunggu di sini dengan tenang untuk mengetahui kabar dari Tuan. Oke, Tama langsung menyetujuinya. Setelah menutup telepon, dia segera meninggalkan kamar Sofia dan menuju ke tempat Jack dan Peter berada. Jack sudah sedikit tidak sabar saat ini. Dia sedang menghitung waktu bagi si Fang Baozuang untuk meninggalkan Amerika Serikat. Dia merasa si Fang Baozuang seharusnya sudah lama tiba di Indonesia. Namun entah kenapa, belum ada pergerakan. Ia juga berharap setelah kabar tersebut datang dari Indonesia, kabar buruk tentang keluarganya akan datang dari New York. Namun setelah menunggu dan menunggu, tidak ada pergerakan. Jack tidak bisa menahan perasaan cemas dan marah. Tepat ketika Tama mengetuk pintu dan masuk, dia tidak sabar untuk melangkah maju dan bertanya, Tuan Renza, apa si Fang Baozuang sudah kembali ke Indonesia? Kenapa beritanya belum keluar? Tama tersenyum dan berkata, jangan cemas. Meskipun barang sudah sampai di Indonesia. Tapi hal ini perlu dinilai oleh para ahli yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar yang perlu diumumkan ke dunia luar. Dan hal ini harus dipastikan aman. Apalagi meski barang sudah dikembalikan, bahannya masih perlu diproses sebentar. Dan stasiun TV tidak akan bisa menyiarkan beritanya. Perlu waktu untuk mengedit, mengatur, pasca proses, dan memeriksa semuanya sebelum disiarkan. Jack mengangguk cepat dan berkata, Anda benar, ini membutuhkan waktu. Tapi Tuan Renza, apa Anda tahu kapan berita pastinya akan keluar? Tama berpikir sejenak, kukira itu akan memakan waktu sekitar 2 atau 3 jam. Oke. Jack melihat waktu itu dan tanpa sadar berkata, 2 atau 3 jam, tidak lebih dari itu. Tama bertanya padanya saat ini. Ngomong-ngomong, Jack, bisakah kau membantuku mendapatkan data pencitraan yang relevan dari lokasi inspeksi helikoptermu hari ini? Jack mengangguk, tidak masalah. Saudara saya tampaknya bertanggung jawab atas pos pemeriksaan helikopter. Saya akan menghubungi mereka dan memintanya. Tama bertanya kepadanya, apa kakakmu mengenal internet dengan baik? Jack berkata, dia tidak tahu apa-apa, putranya lebih tahu. Saat dia mengatakan itu,
Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan cepat. Ngomong-ngomong, putranya adalah murid junior ibumu. Dia juga meniru ibumu dan berinvestasi di banyak perusahaan di Silicon Valley. Tapi sepertinya dia tidak berinvestasi di perusahaan yang sangat kuat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.